Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Syania Agustin dengan NPM 2522111003 dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Widyatama. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Transformasi Pengelolaan Arsip Pribadi dari Konvensional ke Digital menggunakan Google Drive. Di sini ada kata kunci dari makalah saya, yaitu arsip personal, digitalisasi arsip, Google Drive, literasi digital, dan transformasi pengelolaan. Abstrak. Kita mulai dengan abstrak. Perubahan dari metode konvensional dalam pengelolaan arsip personal menuju penyimpanan digital merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlangsungan pengelolaan arsip di era digital. Meskipun akses arsip digital lebih mudah, masih terdapat permasalahan yang muncul dari kebiasaan individu yang cenderung mempertahankan cara konvensional serta kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan arsip digital yang efektif. Pembahasan dalam penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi dalam proses pengembangan arsip digital, termasuk pentingnya peningkatan literasi informasi dan kemampuan teknologi yang sesuai dengan perkembangan digital. Penggunaan layanan penyimpanan berbasis awan seperti Google Drive dinilai mampu menjadi alternatif solusi yang praktis dan efisien. Oleh karena itu, individu disarankan untuk mengikuti pelatihan sederhana mengenai proses pemindahan, pengunggahan, dan pengelolaan arsip digital agar proses transformasi menuju sistem digital dapat berjalan lebih optimal dan terhindar dari kesalahan pengelolaan. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan adalah riset pustaka. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melakukan riset pustaka atau library research. Menurut Z. Diantar N. Supriyadi, 2016 menjelaskan studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Di poin 1.0, kondisi pengelolaan arsip konvensional. Umumnya, penciptaan arsip telah melakukan hampir semua tahapan pengelolaan arsip dinamis, mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip, sehingga tahap penyusutan arsip. Namun demikian, pengelolaan arsip dinamis belum berjalan efektif dan efisien, sehingga keberhasilan arsip dinamis sebagai sumber informasi manajemen dapat memfasilitasi tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan mendukung mekanisme akuntabilitas belum sepenuhnya dirasakan oleh pencipta arsip. Poin 1.2, proses transformasi digital menggunakan Google Drive. Revolusi digital yang melibatkan setiap sektor masyarakat kita juga mengubah arsip pribadi. Selain beberapa pencetakan dokumen sporadis yang sebagian besar dilakukan untuk tujuan darurat, semua aktivitas kita sekarang menghasilkan konten digital. Email telah menggantikan surat, kertas tradisional, swafoto, dan telah menggantikan kartu pos. Foto digital telah menggantikan foto kertas. Blog telah menggantikan buku harian. Agenda elektronik telah menggantikan agenda kertas, e-book menggantikan buku kertas, dan seterusnya. Selain itu, ada jenis dokumen baru seperti unggahan, tweet, situs web, dan lain sebagainya. Arsip pribadi berubah menjadi arsip yang sepenuhnya digital. Akibatnya, jika di masa lalu dalam arsip pribadi kita menemukan terutama dokumen analog, biasanya kertas, sekarang kita menemukan dokumen yang direkam pada media penyimpanan seperti disket, media optik, USB stick, hard disk, beberapa di antaranya sudah usang dan sulit dibaca. Terlebih lagi, semakin banyak dokumen tersebut disimpan di layanan cloud seperti Dropbox atau G Drive yang aksesnya dilindungi oleh metode orientasi dan biasanya tidak ada yang membagikan kredensial mereka dengan orang lain. Dikutip dari Alexandra 2018. Di sini saya akan menjabarkan kembali apa yang diutarakan Alexandra di jurnalnya dan menambahkannya di jurnal lain sebagai langkah-langkah berikut.
Yang satu, ada pemindaian dan pengunggahan arsip atau scanning dan uploading. Transformasi arsip ke bentuk digital dapat dimulai dengan memanfaatkan fitur scan pada aplikasi Google Drive. Melalui fitur ini, pengguna dapat memindai dokumen fisik menjadi PDF file digital yang secara otomatis tersimpan atau terunggah ke akun Drive. Hasil pemindahan bersifat searchable dan dapat langsung dikelompokkan ke dalam folder tertentu. Dikutip dari Alexandria 2018, menyebutkan bahwa personal archive are turning into fully digital arsip atau arsip personal itu berubah menjadi full secara penuh menjadi arsip digital, menandakan pergeseran arsip pribadi dari bentuk kertas menuju sistem digital berbasis cloud seperti Google Drive. Selain itu, an increasing part of those documents are stored on cloud service, like Dropbox or G Drive, yang artinya semakin meningkatnya part dari dokumen itu disimpan di service seperti Google Cloud, Google Drive, ya seperti itu. Menunjukkan bahwa praktik penyimpanan arsip kini beralih ke layanan daring yang aman dan mulai mudah diakses. Dikutip dari Google Support dan lainnya. Yang nomor 2 adalah penamaan file yang sistematis, naming a file naming system. Tahap selanjutnya dalam digitalisasi arsip pribadi adalah penamaan file yang teratur dan konsisten. Penamaan yang efektif membantu pengguna menemukan, menyortir, dan menghindari duplikasi atau kehilangan data. Contohnya, dokumen bisa dinamai menurut jenis dan tahun seperti ijazah garis bawah SMA garis bawah 2019.pdf atau KTP garis bawah Shani garis bawah 2025.pdf. Menurut Alexandra 2018, salah satu masalah utama dalam arsip digital pribadi adalah the lack of logical sorting criteria during the stage of digital arsip, atau kurangnya logika dalam menyortir kriteria dalam membuat digital arsip, yang menunjukkan bahwa banyak pengguna menciptakan arsip digital tanpa pola yang jelas. Oleh karena itu, penamaan file yang terstruktur sangat penting untuk menciptakan keteraturan dan memudahkan dalam mengelola arsip digital. Yang ketiga, pengelompokan folder berdasarkan kategori, folder organization. Setelah memberikan nama dengan sistem yang jelas, langkah berikutnya adalah mengatur file ke dalam folder berdasarkan kategori atau fungsi arsip, misalnya pendidikan, identitas, keuangan, pekerjaan, dan sebagainya. Google Drive memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat folder dan subfolder, hingga dapat menyusun arsip digital secara terstruktur. Pengelolaan ini mengikuti arsip dasar pengarsipan, yaitu mengatur dokumen berdasarkan asal atau fungsi agar lebih mudah dicari kembali. Proses ini juga menjadi solusi untuk masalah yang diungkapkan oleh Alexandra 2018 yang menyatakan adanya the tendency to accumulate huge and often uncontrollable amounts of document. Kecenderungan untuk mengakumulasi yang banyak dan kadang tidak terkontrol dengan adanya banyaknya jumlah dokumen, di mana arsip digital seringkali menumpuk tanpa adanya pengelompokan yang jelas. Dengan membuat struktur folder yang teratur, pengelolaan arsip pribadi menjadi lebih efektif dan sederhana untuk dipelihara. Nomor 4, penerapan fitur keamanan dan berbagai akses, security and access management. Tahap terakhir adalah penerapan pengaturan keamanan dan izin akses, sharing permission, pada arsip digital. Google Drive menyediakan sistem pengaturan izin yang memungkinkan pengguna menentukan siapa yang dapat melihat dan mengedit atau mengunduh file tertentu. Fitur ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas arsip pribadi, terutama untuk dokumen yang bersifat sensitif. Alexandra 2018 menegaskan bahwa arsip digital yang disimpan di layanan cloud seperti G Drive memiliki akses yang protected by authentication mechanism and usually nobody shares their credential with other people. Dilindungi dengan autensi mekanisme dan biasanya tidak ada yang men-sharing kredibilitas dengan orang lain, yang menandakan pentingnya autentikasi dan pengendalian akses dalam keamanan arsip digital. Lalu, poin 1.3, manfaat pengelolaan arsip secara digital. Dikutip dari Hakim Staff, pengajar Fakultas Ilmu Budaya 2015, manfaat yang baik dari pengelolaan arsip yang baik dan digital adalah dalam database, antara lain nomor 1, penghematan investasi berupa kertas, tinta cetak, printer, dan fotokopi. Arsip yang begitu banyak membutuhkan banyak kertas dan tinta cetak. Namun bila sudah didigitalisasikan, mengurangi kebutuhan kertas dan tinta cetak tentu menjadi lebih hemat daripada arsip manual. Yang kedua, penghematan investasi berupa waktu akses terhadap arsip. Dengan menggunakan metode pengarsipan fisik, dapat sangat menentukan sebuah arsip yang terdapat dalam sebuah gudang arsip. Hal-hal yang mempersulit pencarian arsip tersebut diantara lain adalah lokasi arsip yang sering berpindah karena arsip sering dipinjam dan tidak dikembalikannya pada tempatnya, penempatan arsip yang tidak terstruktur, penyatatan dan perjalanan arsip yang tidak terstruktur, dan sebagainya.
Dan menggunakan metode arsip elektronik, pencarian elektronik akan memudah menginput kode arsip tersebut sama halnya apabila kita melakukan pencarian sebuah dokumen di komputer kita. Yang ketiga, penghematan investasi berupa SDM. Sistem kearsipan konvensional melibatkan banyak petugas kearsipan untuk dapat melayani kebutuhan kearsipan, dan hal ini juga belum menjamin kecepatan pencarian dan struktur pengaturan arsip yang baik, karena semakin banyak pihak yang mengelola arsip tersebut, malah biasanya membuat sistem pengelolaan yang terbentur antara kebiasaan masing-masing SDM yang mengelolakan arsip tersebut dengan menggunakan arsip elektronik yang dapat menekankan kebutuhan SDM. Nomor 4, memperkecil kemungkinan kehancuran data. Sangat mudah untuk melakukan backup data pada sistem elektronik, sehingga kita akan selalu mempunyai cadangan terhadap arsip-arsip penting yang kita miliki. Selain itu, masih banyak yang keunggulan yang kita peroleh dari sistem arsip elektronik, maka mulai dari sekarang sama-sama beralih perlahan ke sistem kearsipan elektronik yang merupakan langkah baik dan bijak untuk segera dilaksanakan. Poin 1.4 tantangan transformasi pengelolaan. Bila dikutip dari asli penambahan, ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan dan solusi pengembangan arsip di era digital, terhadap beberapa poin penting yang perlu dipertahankan. Pertama, studi literatur mengungkapkan bahwa transisi dari arsip fisik ke arsip digital seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti resistensi dari pihak manajemen, rendahnya kemampuan SDM dalam teknologi informasi, serta adanya stigma negatif terhadap keamanan dan biaya implementasi arsip digital. Dikutip dari Darmansyah et al. 2024. Selanjutnya kita ke bagian penutup. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peralihan dari pengolahan arsip secara konvensional menuju sistem digital dengan menggunakan Google Drive adalah langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi keamanan dan keberlangsungan pengelolaan arsip dalam era digital. Proses pengalihan arsip pribadi ke format digital meliputi beberapa tahap, yaitu pemindaian dan pengunggahan dokumen, penamaan file yang teratur, pengelompokan folder berdasarkan kategori, serta penerapan fitur keamanan dan akses terbagi. Langkah-langkah ini membuat individu lebih mudah dalam menjaga kerapihan, mempercepat pencarian, dan mengakibatkan keamanan arsip pribadi yang disimpan di internet. Nah, yang kedua, saya ada saran. Berdasarkan hasil dari diskusi dan penarikan kesimpulan, ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan untuk memastikan proses peralihan pengelolaan arsip pribadi ke format digital lebih efisien. Di antaranya, nomor 1, meningkatkan pemahaman tentang teknologi. Disarankan agar individu memperbaiki keterampilan dalam menggunakan teknologi, khususnya untuk mengelola layanan penyimpanan berbasis cloud seperti Google Drive. Mengadakan pelatihan sederhana tentang teknik pemindai, mengunggah, dan mengelola arsip digital bisa membantu pengguna agar lebih efektif dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan. Nomor 2, menggunakan sistem keamanan yang berlapis-lapis. Pengguna harus melindungi akun mereka dengan mengaktifkan autentikasi 2 langkah, memilih kata sandi yang kompleks serta rutin memonitor aktivitas login untuk mencegah kebocoran informasi pribadi. Nomor 2, melakukan backup arsip secara teratur. Meskipun Google Drive memiliki sistem penyimpanan yang aman, tetap ada risiko kehilangan data akibat kesalahan pengguna atau masalah teknis. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pengguna untuk membackup dokumen yang penting di perangkat tambahan seperti hard disk eksternal atau layanan cloud lainnya. Nomor 4, membangun rutinitas pengarsipan yang teratur. Pengelolaan arsip digital pribadi sebaiknya dilakukan dengan cara konsisten, menggunakan sistem penamaan file dan pengelompokan folder yang logis sehingga mempermudah pencarian dan perawatan dokumen di masa depan. Nomor 3, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya privasi digital. Pengguna harus menyadari bahwa arsip pribadi bersifat sensitif dan harus dilindungi kerahasiaannya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kesadaran dalam membagikan akses arsip kepada orang lain dengan mempertimbangkan keamanan secara matang. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan kata. Saya Cantika Shani Agustin, mohon terima kasih. Saya Cantika Shani Agustin, maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.